Hari ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar, agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Langit Jakarta mendung saat Letkol Andika menerima dokumen rahasia dari Badan Intelijen Strategis. Di dalam map tertulis, Operasi Penyusupan Kamboja, target Dr. Heng Sofanarit, sosok dokter yang selama ini dicurigai sebagai otak di balik hilangnya sejumlah TKI asal Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Tubuh mereka ditemukan tanpa satu ginjal. Dan dalam beberapa kasus, mayatnya bahkan tidak pernah kembali ke tanah air. Korban terakhir berasal dari Sragen, namanya Wati, 27 tahun, kata Mayor Fadli, tangan kanan Andika, sembari menunjuk data yang sudah mereka kumpulkan. 2 bulan lalu berangkat kerja di pabrik garmen Kamboja. Sekarang hilang kontak. Keluarganya menerima kabar dari orang tak dikenal bahwa Wati sakit keras. Lalu tak lama dinyatakan meninggal dunia. Tapi jasadnya ditolak dikirim ke Indonesia. Letkol Andika mengepalkan tangan. Berarti kita harus bertindak cepat sebelum korban bertambah. Siapkan tim. Kita masuk lewat jalur diplomatik dan penyamaran. Jangan sampai aparat sana curiga. Hari berikutnya, tim khusus TNI tiba di Phnom Penh dengan penyamaran sebagai pekerja LSM kemanusiaan. Mereka menggandeng relawan lokal, termasuk seorang wanita muda bernama Dara, separuh berdarah Indonesia Kamboja yang sudah lama memantau pergerakan klinik ilegal di kota itu. Dr. Sofanaris menjalankan klinik dari balik jaringan medis legal. Tapi pasien-pasien tertentu dibawa ke fasilitas tersembunyi. Biasanya para TKI yang kabur dari majikan atau dijanjikan pekerjaan baru. Jelas Dara dengan suara pelan di dalam mobil. Tim TNI menggunakan alat pelacak, drone kecil, dan pengamatan rutin selama 3 hari. Salah satu drone mereka menangkap gambar mencurigakan. Seorang pria Indonesia setengah sadar digotong ke dalam gedung bertuliskan Make Heng Wellness Institute. Gedung itu diketahui dimiliki oleh yayasan yang dikelola langsung oleh Sofanarit. Apa kau yakin dia orang kita? Tanya Mayor Fadli sambil memperbesar cuplikan wajah korban. Dara mengangguk. Itu Rian. Saya kenal. Dia teman Wati. Terakhir dia mengirim pesan. Katanya dia merasa diawasi. Andika mengatupkan rahangnya. Kita tembak titik itu malam ini. Tapi kita harus punya bukti kuat sebelum menyerbu. Kita bukan di tanah sendiri. Malamnya, tim menyelinap ke sekitar gedung klinik. Lewat ventilasi belakang dan jalur pembuangan limbah. Mereka menyusup ke lantai bawah. Salah satu anggota tim berhasil memasang kamera tersembunyi di ruang penyimpanan medis. Hasilnya membuat seluruh tim bergidik. Beberapa kantong organ manusia termasuk ginjal disimpan dalam pendingin. Dan di salah satu ruangan, terlihat Dr. Sofanarit sendiri tengah berbicara dalam bahasa Khmer dengan 2 pria berseragam seperti penjaga keamanan. Operasi ini tidak hanya ilegal, gumam Andika. Ini pembantaian terselubung. Dan malam itu, keputusan besar diambil. Mulai besok, kita perang diam-diam. Kita kejar dia, tangkap dan seret ke pengadilan. Kalau dia kabur, kita pastikan dia tak bisa lagi menyentuh satu ginjal pun milik warga kita. Malam menyelimuti kota Phnom Penh. Dengan lampu jalan yang remang-remang, tim TNI yang terdiri dari 6 personel elit terus mengamati gedung Make Heng Wellness Institute dari titik pengawasan mereka di lantai atas, bangunan kosong seberangnya. Mereka sudah mengumpulkan cukup bukti visual, tapi belum bisa masuk secara langsung tanpa menimbulkan keributan internasional. Kita harus cari satu orang dari dalam. Saksi hidup. Kalau bisa, korban yang selamat, ujar Mayor Fadli sambil menajamkan pandangannya pada monitor. Dara, yang duduk tak jauh dari mereka, tampak gelisah. Ada satu kemungkinan. Teman saya, Sopek, dia bekerja sebagai asisten medis di klinik itu. Tapi dia takut. Katanya kalau ketahuan membantu orang asing, dia bisa menghilang seperti beberapa staf sebelumnya. Letkol Andika mengangguk. Kalau begitu, kita lindungi dia. Bawa dia ke tempat aman. Pastikan dia bicara. Dini hari, dengan bantuan Dara, mereka mengatur pertemuan rahasia dengan Sopek di sebuah warung kecil di pinggiran kota. Laki-laki muda itu tampak pucat dan terus-menerus melihat ke belakang, seolah takut diikuti. Yang kalian cari. Mereka tidak hanya ambil ginjal, bisiknya sambil menunduk. Beberapa dijual hidup-hidup ke luar negeri. Yang diambil organnya, kadang tidak dibius sempurna. Mereka dibiarkan. Mendengar semuanya, Mayor Fadli terdiam, wajahnya menegang. Sopek menyodorkan sebuah flash disk kecil. Ini rekaman dari kamera cadangan ruang operasi. Saya salin diam-diam. Tolong lindungi saya tidak ingin ikut mati. Letkol Andika,
segera memerintahkan tim untuk membawa Sopek ke tempat perlindungan sementara. Flash disk itu mereka periksa di markas kecil yang mereka buat dari rumah. Sewa sederhana di tengah kota. Rekaman dalam flash disk mengungkap segalanya. Beberapa korban terlihat dalam kondisi lemas di ranjang operasi darurat. Suara-suara dalam bahasa Indonesia terdengar samar. Jeritan minta tolong, permohonan ampun, dan tangisan tertahan. Wajah para staf terlihat jelas, termasuk Sofan Arif yang dengan tenang memberi instruksi seolah operasi itu hanyalah rutinitas biasa. Tuhan, gumam salah satu prajurit sambil menutup mulutnya, nyaris tak percaya. Letkol Andika menatap layar monitor itu dalam diam. Hatinya membara, tapi ia tetap menjaga ketenangan. Ia tahu, reaksi terburu-buru bisa menghancurkan segalanya. Kita punya bukti, tapi ini belum cukup untuk menangkap dia secara resmi. Kita butuh momen, kita ciptakan jebakan. Katanya akhirnya, ia menoleh pada Dara. Kau yakin bisa menghubungi Ryan, teman Wati, yang sempat masuk ke dalam sebelum kita datang? Dara mengangguk. Kalau dia masih hidup, dia akan jawab pesan dari saya. Tapi dia harus tahu bahwa dia aman. Andika berpikir sejenak, lalu meraih ponselnya. Kalau begitu, kita buat sinyal bahwa ada pekerjaan baru, seolah-olah umpan baru sedang dikirim. Mereka akan bereaksi, dan saat itulah kita masuk.